Selamat pagi Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Kembali kita berkumpul untuk kita beribadah kepada Tuhan kita. Saya yakin Bapak Ibu di rumah semuanya rindu bersekutu dengan Tuhan. Tapi walaupun ibadah kita masih online, kita tetap mengucap syukur karena kita masih bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan pujian, datang Roh Kudus kau kurindu. Haleluya. Datang Roh Kudus kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Engkau kami rindu Tuhan. Datang Roh Kudus, kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhi kami, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang kurindu, satu yang kurindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, kami rindu akan Engkau Tuhan. Haleluya. Datang Roh Kudus, aku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhi kami, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang kurindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang kurindu, bersekutu denganmu ya Yesus. Aku lebih lagi tinggal di dalam, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang kurindu, bersekutu ya Yesus, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari kita mau sembah Tuhan kita. Haleluya Yesus Tuhan, kami rindu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak kami puji dan kami tinggikan ya Yesus Tuhan. Engkaulah juru selamat kami ya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus.
denganmu Tuhan. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku. Nanti saya minta dengan kasih Kristus, Saudara Budi buka kita dalam doa. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pada kesempatan kali ini kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Kami rindu untuk menaikkan setiap puji-pujian kami, ucapan syukur kami Tuhan. Kami rindu Tuhan Kau melawat kami, memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi setiap hati kami yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Bahkan Kau mengurapi setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Biar kami boleh memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah kami merasakan sukacita dan damai sejahtera, berkat yang melimpah lewat ibadah di pagi hari ini Tuhan. Kami memulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Ada haleluya? Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Sama-sama kita nyanyikan pujian. Bersorak-sorai, muliakan nama Tuhan. Haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Haleluya. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Sorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Haleluya. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan
Tuhan, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya sama-sama kita akan nyanyikan pujian. Firman telah menjadi manusia. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Ya Yesus. Diam di antara kita. Terima kasih Tuhan. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia. Itulah Tuhan kita. Firman jadi manusia. Diam di antara kita. Diam di antara kita. Di dalammu ada hidup Tuhan. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Engkau juru selamat kami. Haleluya Yesus. Yesus, Kau juru selamatku. Aku Engkau Tuhan bagiku. Engkau terang kami Tuhan. Bagi segalaku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia. Haleluya Yesus. Firman jadi manusia. Diam di antara kita. Ada hidup di dalammu Tuhan. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Engkau juru selamat kami. Haleluya Tuhan. Yesus, Kau juru selamatku. Aku Engkau Tuhan bagiku. Kau terang bagi segalaku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Engkau juru selamat kami. Yesus, Kau juru selamatku. Aku Engkau Tuhan bagiku. Kau terang bagi segalaku. Kau pintu bagi setiap jalan. Engkau pintu Tuhan. Kau pintu bagi setiap jalan. Engkau pintu. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari kita beri kemuliaan kita bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada yang membawa firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang bagaikan perisai yang selalu melindungi hidup kami. Apapun yang terjadi di sekeliling kami, itu tidak menjadikan kami menjadi takut dan gentar. Karena kami percaya Tuhan selalu menyertai dan melindungi kami. Yang kami rindukan Tuhan, bawa kami untuk selalu mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan atas hidup ini. Supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan
Urapi hidup hamba ini yang tidak ada apa-apanya. Urapi semua kehidupan yang mengikuti ibadah ini untuk kami mengerti firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan belajar firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan dan kepada Bapak Ibu Gembala yang selalu membimbing hidup ini untuk bisa melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan selalu menaikkan syukur kita kepada Tuhan atas kebaikan dan kemurahan yang selalu berlaku di dalam kehidupan kita. Di mana di saat-saat yang sulit ini, di mana kita dikelilingi dengan banyak orang yang dilingkupi dengan rasa ketakutan, kecemasan, yang dilingkupi dengan kekhawatiran. Banyak yang mengalami putus asa. Memang kita pun juga diperhadapkan dengan suatu ketidakpastian di depan kita. Sampai hari ini pun kita belum tahu kapan kita akan bersama-sama kembali ibadah di dalam gedung gereja. Tetapi bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan dan kemurahan Tuhan itu selalu berlaku di dalam kehidupan kita, sehingga sampai hari ini Tuhan masih mendapati kita sebagai anak-anak Tuhan yang tetap setia dan tetap teguh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini kita akan belajar dari kehidupan Habakuk. Kehidupan yang imannya tidak tergoyahkan di saat menghadapi kesulitan. Tema firman Tuhan hari ini adalah tetap tegar di saat badai. Kita akan baca di dalam Habakuk 17 ayat yang di dalam Habakuk 3 ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Arti nama Habakuk adalah memeluk, di dalam bentuk aktifnya seseorang yang memeluk. Kitab ini ditulis pada saat Habakuk hidup di masa yang sangat menyedihkan, di mana dia diperhadapkan di situasi kondisi di mana bangsa dan negaranya sedang menghadapi kesulitan yang besar. Akibat dosa kejahatan yang dibuat oleh bangsanya, yaitu bangsa Yahudi, yang membangkitkan murka Allah, sehingga Allah menghukum bangsa Yahudi ini dengan menghadirkan bangsa Kasdim untuk menindas dan menjajah bangsa Yahudi. Terjadi peperangan yang menghasilkan penghancuran. Bangsa Kasdim menghancurkan tanah kebun ladang dari bangsa Yahudi, sehingga bangsa Yahudi tidak bisa mengambil hasil panen dari tanah dan kebunnya. Terjadi penjarahan, perampokan ternak-ternak yang merupakan harta kekayaan dari bangsa Yahudi. Peperangan ini sangat berdampak di seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa Yahudi, termasuk Habakuk. Mereka kehabisan persediaan untuk bisa menutupi kebutuhan mereka sehari-hari. Hari ini kita akan belajar reaksi Habakuk di dalam masa kesulitan, di mana membuat dia tetap bisa tegar dan tidak tergoyahkan imannya menghadapi masa-masa sulit. Yang pertama, reaksi dari Habakuk adalah hidup Habakuk fokus kepada pribadi Allah, bukan kepada masalah. Nanti baca lagi di ayat yang ke-17 dan 18. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, masa-masa sukar yang penuh dengan kesulitan hidup itu seringkali menarik seseorang untuk lari menjauh dari Tuhan. Kesulitan hidup itu seringkali menyebabkan seseorang itu fokus kepada masalahnya. Tetapi tidak dengan Habakuk. Di dalam Habakuk 3 ayat yang 1 dan 2. Di masa sulit, Habakuk lari kepada Tuhan. Dia menaikkan doa ratapannya kepada Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan. Di tengah doa pergumulannya,
Habakuk kembali bertemu dengan pribadi Allah, dan ini memperbarui pengenalannya akan pribadi Allah. Habakuk mengenal Allah tidak hanya Allah yang kudus, tetapi Dia juga Allah yang berdaulat, adil dan setia. Pertemuan pribadi Habakuk dengan pribadi Allah membuat Habakuk bisa menulis kembali, bisa merekam kembali di dalam ayat 3-15. Habakuk bisa merekam kembali perbuatan-perbuatan, kebaikan-kebaikan Allah yang sudah berlaku di dalam kehidupan Habakuk. Kita bisa baca dan kita bisa lihat di dalam ayat 3-15. Bagaimana Habakuk memahami bahwa tidak pernah satu kali pun Allah itu tidak memperhatikan umatnya. Tidak pernah satu kali pun Allah itu tidak mempedulikan umatnya. Habakuk memahami bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan orang-orang benar yang hidupnya selalu di dalam kehendak Tuhan. Habakuk memahami bahwa Allah itu selalu bertindak tepat pada saat dan dengan caranya yang bijaksana. Dan Habakuk bisa melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi, yang seizin Tuhan, itu selalu dengan tujuan. Yaitu dengan tujuan membawa keselamatan bagi umatnya dan bagi kemuliaan namanya. Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pertemuan Habakuk dengan pribadi Allah ini yang membangkitkan kembali iman harap Habakuk kepada Allah. Walaupun situasi kondisi belum berubah, Habakuk mengalami perubahan di dalam penglihatannya. Tuhan memberi Habakuk kemurahan. Tuhan memberi Habakuk kemampuan untuk bisa berpikir jauh ke depan yang melampaui situasi kesulitan yang sedang dihadapi. Pertemuan dengan pribadi Allah membuat Habakuk menetapkan hati untuk mengarahkan pandangannya hanya kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Dan ini pula yang menjadikan hidup Habakuk bisa menjadi kehidupan yang memuji Tuhan, yang bisa bersorak-sorak di dalam Tuhan, yang bisa menaikkan syukur walaupun keadaan tetap belum berubah. Ini pula yang menjadikan Habakuk bisa bersukacita. Sukacita Habakuk tidak lagi didasarkan kepada berkat materi, tetapi Habakuk bisa meletakkan sukacitanya didasarkan kepada pribadi Allah sendiri. Dasar sukacita Habakuk diletakkan kepada pribadi Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dengan bisa merekam kembali kebaikan-kebaikan Tuhan yang memperbarui iman harap Habakuk kepada Allah, sehingga Habakuk bisa mengakhiri kitabnya dengan nyanyian pengharapan kepada Allah. Ayat 17 sampai dengan 19 adalah puncak kemenangan dari iman Habakuk. Reaksi kedua dari Habakuk adalah Habakuk bersandar sepenuh kepada Allah. Ayat 18c, Habakuk mengakui Allah sebagai penyelamat. Di dalam ayat yang ke-19, Habakuk mengakui bahwa Allah itu sumber kekuatannya. Pertemuan dengan pribadi Allah membuat Habakuk menyandarkan hidupnya sepenuh kepada Allah. Dia bersandar sepenuh kepada Allah sebagai penyelamat dan sebagai sumber kekuatannya. Tidak lagi menyandarkan hidupnya kepada kekayaannya yang bisa habis. Tidak lagi menyandarkan hidupnya kepada manusia yang memiliki banyak keterbatasan. Habakuk di masa sulitnya mengandalkan hidupnya sepenuh kepada Tuhan.
Yeremia 17 ayat 17. Yeremia 17 ayat 7. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita menghadapi masa-masa sulit ini? Biarlah langkah kehidupan Habakuk juga menjadi langkah kehidupan kita, supaya kita menjadi kehidupan yang tetap tegar dan tidak tergoyahkan melalui masa-masa yang sulit ini, sampai Tuhan membawa kita melewati masa-masa sulit ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, situasi kondisi saat ini diizinkan oleh Tuhan terjadi dengan maksud Tuhan untuk mengundang kita semua berlari ke dalam pelukan Allah. Sebagai ayat penutup, kita baca di dalam Matius 11 ayat yang ke-28 sampai yang ke-29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa yang baik, kembali kami bersyukur kepadamu. Terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih atas pemulihan iman harap kami kepadamu, Tuhan. Dan biarlah Tuhan selalu membawa kami untuk kami mampu melihat kebaikan-kebaikan, perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib yang sudah berlaku di dalam kehidupan kami. Karena dengan ini membawa kehidupan kami bisa tetap mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan dan bisa menaruh hidup kami ini bergantung sepenuh kepada Tuhan. Dan ini yang membuat kami menjadi kehidupan yang tegar melalui masa-masa sulit ini, Tuhan. Ini yang menjadikan kami menjadi kehidupan yang dimerdekakan dari rasa takut, dimerdekakan dari rasa khawatir, dimerdekakan dari hidup yang penuh dengan kecemasan. Kami menjadi kehidupan yang dimenangkan, dan kami menjadi kehidupan yang sabar dan tenang menanti waktunya Tuhan untuk membawa kehidupan kami keluar dari masa sulit. Terima kasih Tuhan atas berkat damai sejahtera sukacita yang Tuhan sudah limpahkan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah doa kami. Haleluya. Amin.